Mbak dengan posisi begitu apakah Mbak sudah nyaman? Sudah Pak. Mbak gimana tadi perjalanannya? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah Mbak. Baik, sebelum Mbak tadi datang ke sini dengan siapa? Sendiri Pak. Sebelumnya Mbak sudah pernah ikut konseling? Belum Pak. Ini baru pertama kali saya datang ke sini. Makasih Mbak. Terima kasih banyak Mbak sudah memilih saya sebagai konselor pertama ya. Mbak. Mbak sudah tahu belum konseling individual itu? Belum Pak. Baik, saya jelaskan terlebih dahulu. Ya Mbak, sebelum kita ke sesi konselingnya. Jadi, konseling individual itu adalah salah satu layanan konseling yang dilakukan oleh tenaga profesional, yaitu konselor itu saya sendiri kepada individual, yaitu mbaknya secara langsung untuk pengatasan atau penyelesaian masalah ini agar menjadikan klien lebih mandiri dengan mengendalikan dirinya. Di dalam konseling individual ini juga terdapat 5 asas. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan. Jadi informasi yang Mbak sampaikan akan saya jaga rahasianya karena saya sudah disumpah Mbak. Jadi Mbak tidak perlu ragu dan khawatir dengan Mbak ya. Nah yang kedua yaitu asas kesukarelaan. Di sini Mbak datang ke sini dengan sukarela atau paksaan dari orang lain Mbak? Sukarela Pak. Baik, terima kasih Mbak sudah datang ke sini dengan sukarela. Asas ketiga yaitu asas keterbukaan. Saya harap Mbak terbuka dengan saya apa yang Mbak rasakan, yang Mbak pandang mohon untuk diungkapkan ya Mbak ya. Yang keempat yaitu asas kekinian. Ini membahas apa yang terjadi saat ini, dan asas yang terakhir itu asas kemudian, di mana keputusan berada di tangan lain. Jadi saya di sini hanya membantu saja, yang nantinya menentukan itu mbaknya sendiri. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan Mbak? Sudah cukup Pak. Saya sudah kenal. Jadi hari ini kita mau membahas apa nih Mbak? Jadi gini Pak, maksud dari kedatangan saya ke sini, saya ingin menceritakan apa yang membuat saya gelisah dan tidak membuat saya tidak senang. Saya harap Bapak bisa membantu saya menemukan solusi untuk masalah yang sedang saya hadapi saat ini, karena saya tidak tahu harus bercerita pada siapa lagi, karena saya sudah tidak punya siapa-siapa lagi Pak. Saya tidak menjanjikan bahwa saya bisa membantu Mbak keluar dari masalah ini, karena selesai atau tidaknya sebelum sebuah masalah yang Mbak hadapi
bingung. Saya siap untuk mendengarkan cerita Mbak kok. Jadi gini Pak, yang saya maksud gelisah itu saya benar-benar gelisah, sedih, dan dengan keadaan keluarga saya saat ini. Apa yang membuat Mbak Yasmin gelisah? Kondisi keluarga saya saat ini tidak seharmonis keluarga orang lain. Bisa dibilang saya sebenarnya hanya membutuhkan perhatian yang lebih dari kedua orang tua saya, karena kedua orang tua saya itu sejak saya SMA sudah bercerai, dan sekarang mereka itu sudah punya pasangan masing-masing. Saya sudah menikah dan ibu saya sudah menikah. Ibu saya sudah menikah dengan orang Saudi dan ayah saya menikah dengan orang tua daerah. Saya merasakan apa yang Mbak rasakan, betapa beratnya masalah yang Mbak hadapi sekarang. Iya, saya tuh bingung dengan masalah saya ini. Ya, pagi dan bercerai, saya tuh bingung harus apa yang diperbuat, karena mereka sudah tinggal dengan keluarga masing-masing seperti itu Pak. Orang tua Mbak sudah bercerai. Terus Mbak sekarang tinggal sama siapa? Saya tinggal bersama dengan Masalah apa yang mengganggu Mbak, membuat Mbak gelisah? permasalahannya tuh sekarang kan saya tinggal bersama dengan Umi, dan saya tuh memiliki satu adik. Adik saya tuh laki-laki dan sekarang di kelas SMA kelas 1. Yang bikin saya berat itu gimana ya? Umi saya harus berangkat ke Saudi bersama dengan suaminya, dan saya tuh di sini benar-benar sedih. Kok berangkat masa saya cuma berdua dengan adik saya, karena adik saya sudah tinggal dengan istrinya di luar daerah. Apakah adik Mbak mengajak Mbak dengan adik Mbak waktu itu buat ikut mereka ke Saudi? Dia Abi pun mengajak kita untuk tinggal, tapi adik saya tuh paling tidak mau tinggal dengan orang lain, termasuk dengan adik saya sendiri. Jadi orang tua Mbak sudah bercerai. Adik Mbak sudah memiliki pasangannya di luar daerah, dan begitu pun dengan Umi Mbak sudah menikah dengan orang Saudi dan tinggal di sana. Dan Mbak Yasmin merasa sedih dan gelisah karena Umi harus pergi untuk meninggalkan Mbak Yasmin dan adik-adik Mbak Yasmin yang di rumah sendirian gitu. Iya, seperti itu. Jadi yang membuat saya gelisah, sedih dan tidak karuan lah Pak. Tinggal Jadi ini yang membuat Mbak Yasmin gelisah karena Umi Mbak yang tinggal bersama dengan suaminya, maka Mbak Yasmin merasa gelisah dan sedih gitu. iya, itu faktornya Pak. Begini Mbak, kalau menurut kata hati Mbak Yasmin itu untuk menghadapi masalah itu gimana? Kalau menurut saya harus tetap merelakan diri saya untuk pergi ke Saudi walaupun berat. Seperti itu. Baik, itu
adalah pilihan yang tepat yang sudah Mbak Yasmin lakukan, Bro. Karena saya mengerti dengan situasi Mbak yang saat ini lagi sedih dan gelisah. Keputusan Mbak Yasmin untuk merelakan Umi tinggal di Saudi itu bagus. Tapi bagaimana pilihan Mbak sekarang? Apakah udah benar-benar yakin gitu? Saya bertekad tinggal bersama saya di rumah. Saya adalah tanggung jawab saya dan itu memang sudah menjadi pilihan saya. Satunya pun saya harus merelakan juga ke Saudi. Saya paham dengan perasaan Mbak saat ini. Mbak merasa adik Mbak adalah tanggung jawab Mbak, dan adik Mbak tidak ingin tinggal bersama adiknya. Ya seperti itu Pak. Itu permasalahannya. Jadi Mbak akan tetap merelakan Umi tinggal dan Umi pergi dan tinggal bersama suaminya, dan Mbak tetap tinggal di rumah bersama adik Mbak. Iya, mau tidak mau ya, saya harus merelakan ibu. Karena kalau saya tidak merelakan, sama saja saya menghambat Umi untuk bertemu dengan suaminya. Dan di sini pun saya memiliki tanggung jawab juga dari saya, jadi saya harus merelakan semuanya Pak. Pilihan Mbak Yasmin itu sangat tepat dan dewasa, karena merelakan Umi tinggal bersama pasangannya itu pilihan yang sangat bagus, Mbak. Iya, tapi Pak, menurut Bapak pilihan saya benar tidak sih Pak? Takutnya salah gitu. Sebenarnya sih nggak ada pilihan yang salah, semua pilihan itu benar, tapi bagaimana caranya kita menghadapinya, Mbak. Jadi pilihan saya ini tidak salah ya Pak? Oh jelas tidak dong, Mbak, itu sudah pilihan yang tepat dan dewasanya untuk Mbak Yasmin sendiri, apalagi ditambah Mbak Yasmin menjaga adik Mbak yang punya tanggung jawab. Iya Pak. Jadi menurut Mbak Yasmin, kesimpulan dari perbincangan ini yang dapat Mbak Yasmin ambil apa? Kesimpulannya saya harus tetap merelakan saya pergi ke Saudi dan saya fokus ke rumah bersama dengan adik saya. Saya bertanggung jawab menjaga adik saya walaupun ya sedih Pak. Bagus, Mbak. Mbak Yasmin sudah bersikap secara dewasa untuk Mbak, saya sangat mengapresiasi keterbukaan dan kedewasaan Mbak ini untuk menghadapi masalah yang seperti ini. Sebelum kita mengakhiri sesi ini, saya ingin Mbak memastikan Mbak bahwa Mbak merasa lebih lega atau memiliki kejelasan setelah kita berbincang ini. Iya Pak, saya merasa lebih lega dan sedikit ringan. Alhamdulillah, Mbak, itu kabar yang baik. Jadi
Jadi kesimpulan dari sesi ini, Mbak sudah mengambil keputusan untuk merelakan Umi ke Saudi, dan Mbak fokus pada tanggung jawab Mbak untuk menjaga adik Mbak, dan tetap menerima masalah ini dengan lapang dada. Kalau nanti Mbak membutuhkan dukungan lebih, Mbak bisa datang lagi kok. Iya Pak, terima kasih. Sebelum kita benar-benar mengakhiri, saya ingin memastikan kapan Mbak Yasmin bisa datang lagi untuk sesi berikutnya. Apakah minggu depan di waktu yang sama? Mungkin minggu depan dalam waktu yang sama ya Pak. Baik kalau begitu kita jadwalkan saja sesi selanjutnya minggu depan pada hari yang sama dan jam yang sama. Saya akan menentukan kedatangan Mbak. Terima kasih Mbak ya, sudah berbagi cerita dan mempercayai saya. Iya Pak, terima kasih juga. Sama-sama Mbak, semoga hari-hari Mbak kedepannya lebih tenang dan penuh semangat ya Mbak ya. Saya permisi pulang ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.